Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita sekarang mau cerita tentang pengalaman kita nih. Ya, masalah-masalah yang pertama-tama mengapa kita jadi banyak mereview tempat-tempat yang angker katanya ya, karena sampai saat sekarang kita belum pernah bisa merekam, cuman kita di sini coba mereview aja ya, itu bagaimana pengalaman kita sebelumnya seperti apa. Oke, kita mulai dari siapa nih? Iqbal. Pribadi dari ini bintang tamu dulu. Bintang tamu. Di dalam apa di luar pribadinya? Di luar. Luar. Jadi gini Mas Bu, Bang Joni, kalian Apa perlu di luar? ya pengalaman pribadi mengenai hal-hal yang bisnis itu terjadi ketika mengendarai motor di waktu itu pulang, saya kondisi malam. Sukabumi nih. Dari Sukabumi. Ya, itu dari Bogor ya. Dari sini ke Bogor langsung ke Sukabumi. Nah, dari Jakarta ke Bogor sih nggak ada apa-apa ya, maksudnya aman gitu. Tapi ketika dari Bogor ke Sukabumi itu terjadi hal-hal yang dibilang aneh sih, dibilang enggak ya, termasuk aneh gitu. Jadi kondisi itu Aneh di tapi jalan nyata. di Bogor itu ketika mau ke Parung itu saya melewati jalan yang sepi. Jalan itu tidak ada sama sekali kendaraan, orang yang melintas atau gimana. Nah, ketika saya mengendarai motor dengan laju yang lumayan agak cepat, dengan posisi yang di situ hanya ada lampu gitu kan istilahnya, penerangannya ya cuma ada lampu aja. Nah, ketika itu nggak ada satupun apapun gitu ya, maksudnya baik suara atau gimana, hening, cuman suara motor saya aja. Nah, ketika terus melaju dan hampir sampai Bogor, di situ saya melihat seperti ada yang disebut kucing sih enggak ya, kayak bentuk Singa. bukan hyena, Enak. serigala gitu. Hyena ada di situ seru. Iya benar, hyena. Kayak anjing, bukan kayak anjing. Dia itu ngelintas jalan karena masih jauh ya, ngelintas jalan hitam, pokoknya hitam tapi matanya merah gitu. Ya, nah saya nggak tahu itu kucing atau anjing, tapi kan kalau misalnya itu posisi nggak ada pencahayaan atau gimana, itu nggak akan berwarna bang, maksudnya tuh dia dia merinding. Nah, ketika terus melaju kelihatan di situ matanya merah atau gimana, dia menatap gitu kan, semakin kesini yang Jadi lu tatap-tatapan sama dia? enggak, jadi semakin saya terus mau laju mendekati dia, tapi dia semakin jauh itu. Dan istilahnya ketika sudah hampir terlewati, saya ngelihat posisi dia di pinggir jalan, maksudnya tuh dia melintas terus dia sekarang udah di pinggir jalan. Dari situ tuh nggak ada sama sekali sosok itu, baik itu merah atau gimana, nggak ada. Dan di situ tuh cuman ada perkebunan istilahnya tuh. Itu sih yang bikin benar-benar males, yang trauma, yang namanya jalan-jalan sepi meskipun itu jalan besar. Iya, jalan besar bang istilahnya. Nggak ada, jadi ada suatu perasaan dulu Itu jatuhnya. yang nyala matanya. Put merah, sosoknya kayak anjing istilahnya tuh. Dan sebelum terjadi ngelihat seperti itu, ada feeling dulu bang. Ada feeling di sini tuh, wah akan terjadi sesuatu gitu. Karena suara tuh hening aja. Awalnya banyak mobil, banyak motor atau gimana, di situ nggak ada siapa-siapa, wah pokoknya hening aja. Itu posisi jam 1:30 saya bawa motor. Nah, itu tuh posisi hening, dan di situ ada firasat akan terjadi sesuatu istilahnya. Nah, pas itu lumayan lah ngelihat sosok kayak anjing, matanya merah. Tapi pas saya Tingginya sih gimana? ya kayak anjing sama gitu, tapi nggak ada apa-apa gitu. Ngelihat gitu kan, dia melintas, ngelihat
ngeliat, tapi ketika saya Mendekat. iya mendekat dia menjauh begitu kan, menjauh terus kayak seolah-olah kayak tampak bentuk anjing tapi kayak bayangan gitu, tapi dia matanya merah dan ketika terus saya melaju otomatis lah saya harus melintasi dia kan istilahnya. Ketika saya terus melaju dan saya ngelihat langsung posisi di mana letak dia berada gitu, udah nggak ada istilahnya. Itu sih yang bikin saya penasaran dan Dia jalannya pelan ya. dia nggak jalan Bang. Otomatis Oh nggak jalan. pelan. Pelan. Tapi pas saya melaju itu jadi jauh gitu, nggak tahu itu kunang-kunang atau gimana, tapi kan merah Bang mata gitu kan istilahnya. Kunang-kunang kan nggak kayak anjing bentuknya. Iya, hijau lagi matanya kalau bisa itu. Hijau sama merah nih. Iya, maksudnya warna kunang-kunang. Oh, kunang-kunang hijau ya? Hijau. Enggak, tapi pas itu Nyala lampunya Iya. warna kuning. nah pas saya melaju juga sempat gemeteran. Saya ngeliat itu cuma perkebunan aja gitu istilahnya. Cuman penampakan aja ya. Setelah itu nggak ada Jalur kejadian apa-apa. mana itu? Jalur mana? Abis jalan pokoknya Depok terus langsung tembus ke Parung. Oh. Parung kuda. Bukan Parung Kuda, Parung Mas Bogor. Parung panjang berarti. Ya, Parung Bogor. Iya, Parung panjang. Iya. Panjang ya, situ. Pokoknya itu tapi ada Berani-beraninya lewat situ di Ya. jam 2 Pak. mau gimana lagi biar cepat lah maksudnya. Kalau saya sih bukan mikirnya itu begal. Kejahatan. Iya, Iya. tapi Jam setengah 2 men. Parung panjang buset. Itu paling horor pengalaman ya, yang dialami. ya paling horor. Misalnya masih pertanyaan kalau misalnya kayak di atau gimana istilahnya, wah lihat gitu kan saya. Tapi kalau misalnya ini masih pertanyaan kayak siluman atau gimana dan ada feeling gitu jatuhnya. Itu kunci apa bukan? Maksudnya ada feeling tuh itu apa gitu siluman dan akan ada terjadi dan semua tuh hening, nggak ada apa-apa, hening cuman antara aku sama dia aja gitu yang ada gitu. Dan penasaran semakin Pasti senyap lah ya. iya senyap jatuhnya gitu sih Bang yang ngasih kepikiran. Itu makanya Emang itu firasat. itu trauma yang sekarang ini nggak mau deh lewat yang kayak gitu lagi. Makanya lebih baik istilahnya lewat yang jalan rame istilahnya gitu. Mungkin dia ngingetin. Tapi emang kalau lagi cerita gini emang kayaknya biasa aja. Kalau dalam kondisi Iqbal saat itu Serem. sama lo pasti gemeter juga sih. Itu sih yang bikin itu yang Cuman itu aja, Pak. ya. Oke lanjut. Lanjut. Langsung dari Iqbal ke Mas Bo. Iya, gue juga pernah tuh punya pengalaman kayak gitu. Waktu itu jam 1 sama jam 2 malam tuh, anak-anak lagi pada ngumpul biasa lah. Nah itu mau beli makanan ke Pasar Serdang, atau sejalan gitu. Itu biasanya tuh ya pasti biar mati lampu juga kan, mati lampu kita belakang kita juga mati kan. Iya. Nah itu kagak, itu tempat kita terang. Atau kok ya kalau kayak gitu, tuh jalan sepi. Kadang kayak gitu. Oh, itu biasanya tuh jalan nggak pernah sepi dah. Nah itu tuh jalan sepi. Tuh kok depan jadi gelap banget. Sama sekali nggak kelihatan. Sama sekali nggak Gitu. nggak ada penerangan sama sekali deh. Kayak Itu bensin itu lain masih ya? berdua Mas Bo, masih berdua itu. Oh berdua itu pas boncengan ya kan. Set. Untung tuh temen itu apa namanya, ingat gitu ya kan. Set, ini kok kayak begini. Perasaan jalannya nggak pernah kayak gini nih. Gitu ya. Padahal sering lewat situ ya. Iya, tiap itulah kan kalau nongkrong tiap hari lah. Beli makanan di situ kan. Diem dulu tuh, ini kita gimana nih? Oh, terus sampai kagak nih. Wah, kok perasaan udah gak enak gini udah deh, nggak usah deh, balik aja deh. Kan gimana sama anak-anak? Udah kita bilang seadanya lah, lu gimana ya kan orang kayak gini kan, toto gelap gitu depan doang tuh. Pas nutup balik kan, Terang. udah belum berani nengok bang. Jalan dulu ya kan, jalan ya kan, jalan. Saya berhenti lagi. Coba lihat belakang. Kok terang tuh udah balik dah. Udah disuruh lagi. Udah takutan amat tuh. Udah nggak berani ya kan. Emang ada pan. Nggak tahu deh perasaan nggak enak nih kayak gini ya kan. Jelasin gitu bang. Itu tuh sebenarnya gitu masih bingung juga sih. Lewat situ juga besok hari udah nggak kayak gitu juga. Ya, pas lu Awalnya nengok juga terang beda. langsung tuh. Hah? Pas lu nengok udah nggak kayak gitu. Kagak, ada lampu-lampu gitu ada.
Ini kayak mau dijebak ke dimensi lain ya, Bisa seakan-akan jadi. ya. Ngerti dah kalau itu pengalamannya ngerti dah. Hanya asumsi. Gitu ya. Tapi itu posisi ngelamun gak sih mas? Kalau orang berdua lagi Ngobrol. ngobrol. Kalau sendiri mungkin iya. Kalau berdua tuh Iya. susah kita mau ngelamunnya. Iya kan. Masih kan bercanda-canda gila. Iya. Malam. Ngeri juga sih. Iya. Mungkin bercanda lu bercanda ngaco juga kali. Enggak. Nantang-nantangin kali kan. Agak lah, emang itu mah lo doang yang nantang-nantangin. Iya. Mama dulu mah nggak ada cerita kayak gitu dah. Oke, langsung ke selanjutnya Pak Joni. Dulu. Oke. Pengalaman di jalan sih sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling aneh sih menurut gue sih ya pada saat balik waktu itu balik pulang kerja dari sini kan biasa kalau balik kan masuk sore gitu kan nongkrong dulu rokok ngopi gitu kan. Ceritanya udahlah tuh balik dari sini jam 11 itu jalan kebetulan gerimis dari sini pas ke sana tuh pokoknya sampai sana tuh udah jam 12 sampai setengah satuan lah ya, 1 jam kurang lebih ya. Nah pada saat pas kita mau, kalau lu pada ke rumah gua kan ada belokan tuh ya, kalau mau belokan itu kan ada tiang listrik sebelum Sama-sama jembatan. ya. Nah sebelum jembatan tuh gue liat mata terang bulan jelas, musang kan kalau kita senter itu lampu motor kabur ya. Iya. Dengan Tapi resep-resepnya emang bau pandan kan kalau musang kan. Nah, Emang nyium. bau pandan, nyium bau pandan. Beneran Bau mau pandan. pandan? Pantesan Iya. pernah jalan-jalan bawa Ah, pandan bau ya? pandan. Ngikutin. Cuman yang aneh itu dia begitu gue mau pelan mau kenceng jalan, Liatin. dia mau nyebrang, Ah. gue ngerem dong pelan, dia berhenti. Gue mau jalan lagi, dia jalan lagi. Gue berhenti lagi, pelan itu udah pelan. Lama-lama mikir gitu, ini musang apa musang gitu kan, dalam hati gitu kan. Pas jalan nih musang gitu kan. Tapi nengok nggak, dalam Bro? hati. Musangnya. Nggak nengok di awalnya. Terus gue jalanin lagi, gue klakson. Dia nengok. Pak, gitu. Nengok begini doang. Lah musang kan harusnya kabur ya kan. Iya. Gue pikir anjing. Ini musang apa musang gitu, dalam hati nggak berani nyebut itu ya kan. Musang apa itu gitu. Cuma musang apa musang gitu. Matanya gini. Gue berhenti akhirnya kan, nyalain rokok. Dia jalan sambil nengok begini. Kurang ajar, gue bilang ke musang. Sampai. Begitu dia udah nyebrang lewat, gue kebut sadadanya ya kan. Gue nggak mau nengok tadi musang beneran atau enggak, gue nggak peduli dah. Tapi ukurannya Gua gimana cabut. Bang John? Ukurannya. Ukurannya musang. Musang. Ya. Cuman kan logikanya gue sering ketemu musang, di situ ketemu musang tiap pulang. Ke center aja itu dari jauh, dia udah kabur lari. Susah nangkap musang susah. Boro-boro mau istilahnya ya nyamperin Pakein sambil aja, nengok iya, gitu kan. pakein aja sih. Tapi itu benar cerita komedinya ya. Lah, musangnya nengok, dia nengok ini. Musangnya nengok. Lihat-lihatan. Iya. Tapi yang ngeselin itu, yang serem itu sehari sebelumnya. Di situ juga. Di situ juga malah kalau itu sebelum tikungan itu. Nah, Harusnya kan kalau pas itu kan pas apa namanya? Tiang listrik itu kan nikung ya. Begini kan jalannya dikit. nah, belok. Nah, belok. Nah, itu gua nggak ngeliat belokan dalam arti ini belokan kemana sih gitu kan. Kan kalau mau ke jembatan itu kita belok begini dikit, nggak mungkin lurus. Nah, ini jalanan itu sejelas-jelasnya lurus. Gue lihat mata lu sampai ke sana tuh jelas. kelabuin kali Nah, mata lu. Cuman gue nggak lihat jembatannya. Dia berharap lu nyebur. Udah jalan dalam hati sih mikir di jembatan apa tikungannya mana gitu kan, mikir gua. Sambil mikir gitu nggak lama kan gerimis kan. Nah tapi ban belakang itu udah kegelincir di belakang kan begini kan tanahnya, konturnya kan begitu kan, miring, udah kepleset, refleks kan, astagfirullahaladzim, balik. Sadarnya di situ ya. Sadarnya di situ. Pas ngeliat dari sini mungkin ke berapa meter ya? 3 meteran lah. Sampingnya itu tuh
sampingnya apa? Posisi Jurang. gue udah sampingnya jembatan, lurusannya. Pas kalau ke bawah lo lihat kan, pernah lihat kan batu gede itu kan di situ. Tapi di situ gue berharap ada musang kali ini. Gantiin lo ya. Batu ya. Iya. Besok ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin udah jarang kan, sekarang udah ada bangunan. Dulu kan memang sama sekali nggak ada bangunan. Gue kalau ke rumah lo ya kan malam biasa aja. Iya biasa sih, cuma minta antar sampai depan. Giliran gua yang pulangnya PR kan sendiri. Cerita kalian ini sebenarnya banyak komedi ya. Itu kejadian antara ya itu dah. Jadinya antara serem antara lucu ya kan, nggak jelas pokoknya. Kalau yang pertama yang lu dikelabuin serem kalau menurut gua, bisa membahayakan ya. Ya kalau itu. Kalau yang tadi ya. musang ya udah lihat-lihatan, tinggal negor aja dong Ju kalau musangnya. Pak, Kan berarti dia yang ditegur. Ntar dia yang ditegur benar. Beneran. Pas pulang kalau main ke tempat gua lagi cuy, lu pulang diri dah. nah, nginep dulu ya. Pagi Enggak terima nginep malam ini. telepon Maman. Kang, tolong Kang. Oke, Iqbal. Umurnya Aryan dong, giliran dong, sudah ada pengalaman yang ini enggak? Itu luar ruangan. Ya. Nah, sekarang nih dia nih. Kalau gua menuju pulang Nah, habis dinas malam dari kantor kan. Ya, Kalau kita gua biasanya jam 10 lah cabut start dari sini. Tapi emang nggak ada hawa rasa-rasa kayak kalian, biasa aja Biasa. gua, iya. daerah mana tuh Salio? Daerah Bekasi. Oke. Nah udah mau masuk. Itu nggak ngantuk nggak apa kan, pulang sampai Bekasi itu jam 11 lah, sejam doang. udah masuk komplek kok belum? Udah masuk nih. Gua di perjalanan nggak ada masalah, nggak ada perasaan setan apa, nggak mikir setan ya kan. Pas sampai komplek menuju ke rumah gua, itu jadi kalau rumah gua kan depannya pagar. Kalau dari pagar kelihatan pintu dalam kan, Bre? Iya. Bisa ngeliat kan pintu dalamnya kan. Nah itu pas mobil udah nyampe depan nih, gua belum turun buka pagar, masih di mobil. Lihat di depan pintu nih kayak, jadi madepnya kiri kan, gua mau masuk ke gitu, ini apaan nih kan. Emak gua mau buka tapi nggak mungkin, soalnya kan rambutnya sampai bawah gini, bajunya putih kan, sama gua dasternya putih gitu kan, nggak mungkin. Gua liatin ya kan, gua belum turun dari mobil tuh kan, ya penting nih. Tapi itu ada perasaan takut gak sih pas ketika Kalau pas langsung ketemu gitu belum takut Belum bang. takut. Posisi masih jauh nih. Ya, masih jauh. Masih Cuma gue di depan pagar, cuman belum turun dari mobil. Tuh setan di depan pintu rumah. masih menerawang gitu gimana? Iya, gitu? gue masih ngeliatin ini ya kan. Eh, Itu masih belum ada, wah setan gitu enggak. Masih diam dulu. Wah setan nih maju kan. Pas sudah maju ke depan ada masjid, depan masjid situ, baru gue ketakutan tuh. Gue nelfon bokap gue kan, nelfon emak gue tuh. Akhirnya udah suruh puter balik lagi. Gue sampai keluar komplek itu. Gue cari tempat keramaian dah, sampai ke tempat security. Akhirnya telepon, dia nungguin di depan kan, bokap emak gue nungguin. Masuk tuh, udah masuk. Bersih-bersih. Nah di dalam kamar nih sekalian nih Bray. Jadi pas di dalam kamar itu kan emang udah, itu juga udah gua nggak mikirin tuh setan tuh. Udah lah, udah berlalu kan ya. Lo tidur kamar depan nih berarti ya? Kamar depan itu gua tidur, itu gua yakin nggak mimpi sih. Tiba-tiba habis main HP tiduran udah tidur, kebangun dikit gara-gara ada suara kersap-kersap. Habis suara kersap-kersap gitu, cuman emang nggak melek kan, udah kayak gitu kan nggak bakal melek lu ya. Cuman sadar aja gue belum tidur nih. Tiba-tiba jidat lu kalau ada yang nyium berasa gak sih? Berasa. Iya pokoknya ya. Rasa dingin gitu dah. anget ini. Bang. Anget. Anget, Oh. bener-bener kayak jidat tuh Bibir dicium orang. Bibir gitu. Bibir. Wah gila, gue bilang apa nih kan. Terus gue pengen bangunin gak bisa, lama-lama dia tuh kayak, kalau gue ngebayangin ya, karena suara kasur gue bunyi Bray. Gue ngebayanginnya dia sambil cekikikan sambil mundur dari gue. Pas gue bangun gitu langsung kayak turun ke kasur.
gue bangun kan, di situ gue udah ketakutan tuh. Gue nggak berani keluar kamar. Gue teleponin emak gue lagi. Gue teleponin terus kan, nggak ada kata, teleponin nggak ada kata-kata, teleponin. Akhirnya udah gue diem ya, megang sapu lidi ya kan. Akhirnya dateng tuh, dia liat miss call gue banyak kali, ada apaan? Gue ceritain segala macem kan. Udah habis itu, jadi kejadiannya itu emang berlangsung itu kan. Berseri ya, itu juga, hari itu juga gitu loh. Nah 2 hari besokannya sama nih, cuman ini di pulang kantor juga kan. Cuman di rumah nggak ada apa-apa, pas menuju ke rumahnya udah. Emang kan kalau udah sampai dekat-dekat rumah udah lepasin bel kan ya. Udah kaca tutup semua kan. Santai itu. Gue emang selalu motong jalannya itu kayak biasa kita naik motor. Oh, samping itu. Gang-gang Bensin. bagol itu kan. Nah. Nah, itu kan tahu sendiri pohon-pohonan itu kalau udah malam jam 11 udah nggak ada orang kan. Zaman itu emang sepi banget malah. Jadi pas masuk gang itu emang iseng kan udah situ. Emang itu Siang gue udah aja berasa. sepi. Iya. Itu gue udah berasa tuh cuy yang kayak kalian rasain udah nggak enak. Feeling. Iya, ada feeling. Sama. Di mobil mana waktu itu bawa kalau nggak salah bawa kijang kali, gede banget belakangnya kan, ampun itu tempat setan banyaknya di belakang dah. Udah gitu jalan. Oh, motor aja nggak bisa kenceng ya kan, belok-beloknya banyak beloknya, bal jalan kecil. Jalannya semobil doang bang, gue ngindarin macet, jadi gue lewat situ. Itu emang kayak orang duduk di jok belakang, cuman geser rak. Pasti kan berasa lah ya, berasa lah kalau orang itu bunyi kayak orang geser pantat dari jok gitu. Iya. Gak lama sini gue nih dari sebelah kanan giniin bang, seat belt sampai goyang kayak kena tangan prak gitu kan. Ya, kayak orang nyenggol lah ya. Iya, yang gue cus, wah gila gue. Udah tuh di gang kayak apa, bawa kebotnya kan, gue buka kaca semuanya loh, gue bukain. Jadi kalau ada setan ada orang minta tolong kan enak kan. Gampang. Iya, orang kan kalau takut biasanya tutup kaca, gue bukain semuanya udah. Teriak gak makin kedengeran ya. Nah iya, di situ pokoknya tangannya dingin ya, kok ini kan pakai baju ya, berasa gitu bang kayak es. Gitu. Itu tuh pengalaman 2 kali gue serem tuh menuju ke rumah, makanya kemarin gue shock juga tuh pas explore ngeliat kuntilanak gitu. Gitu. Kayaknya emang langganan kunti sih. Iya, ada sesuatu kayak gini. Atau mungkin julukannya juga sih. Nah, mungkin tampan kali ya. Langsung kunti. Iya, kunti. Iya. Jadi emang mungkin salah satu penggemarnya itu kunti emang. Iya. Ya itu pengalaman gue sih yang di luar ruangan, di jalan atau di dalam kamar. Emang yang gue paling takut ya di kamar itu. Cium men, gila. Ampun deh itu, tawanya sambil menjauh gitu. Lama-lama hilang. Gila itu. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Nanti kita lagi nyusun rencana buat kita mau ajak Kak Iqbal explore. Siap. Rencananya sih udah lokasi udah ada 2 ya. Ya. Udah ada 2. Semoga aja nanti berjalan lancar dan semoga Iqbal ada waktunya nih. Siap. Nah, ini soalnya bagian dari kita juga. Jangan ditumbalin deh. Nah, Anjir. karena paling enak tumbal ya yang kayak gini. Gede-gede. Iya. Orang nggak minta pala kebo lagi nanti. Sebenarnya. Oke, saksikan nanti kita telusur bersama Iqbal. Video berikut. Iya. Oke, yang orang super berani ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.